Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aptanta Pratiangga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit konfigurasi router Cisco menggunakan CLE. Konfigurasi router memiliki peran dalam jaringan bisnis modern. Router mengatur aliran data dan memastikan kinerja optimal serta keamanan jaringan. Ini sangat penting karena menjaga keamanan dari ancaman eksternal dan internal adalah keharusan. Selain itu, konfigurasi yang tepat juga mendukung pengelolaan jaringan yang efisien, menjaga operasi bisnis tetap lancar dan produktif. Dengan demikian, konfigurasi router adalah langkah kunci dalam menjaga kesehatan dan keberlanjutan bisnis modern. Mari kita mulai dengan pemahaman dasar tentang apa yang dimaksud dengan CLE atau Command Line Interface. CLE adalah antarmuka teks yang digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat jaringan seperti router Cisco dengan menggunakan perintah-perintah yang dituliskan secara manual. Anda mungkin bertanya, mengapa kita harus menggunakan CLE ketika ada antarmuka grafis yang lebih intuitif? Nah, pertanyaan itu bagus. CLE memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya sangat penting dalam dunia administrasi jaringan. Pertama, CLE memberikan tingkat kontrol yang lebih besar. Anda memiliki akses langsung ke perintah-perintah yang mengontrol setiap aspek perangkat yang memungkinkan Anda untuk mengatur dan mengkonfigurasikan dengan lebih detail. Kedua, CLE seringkali lebih efisien untuk tugas-tugas tertentu. Misalnya, ketika Anda perlu melakukan konfigurasi massal pada beberapa perangkat, CLE dapat menghemat waktu dan upaya. Ketiga, penggunaan CLE adalah keterampilan yang berharga, terutama dalam situasi darurat atau troubleshooting ketika antarmuka grafis mungkin tidak lagi berfungsi. Pemahaman tentang perintah-perintah CLE dapat menjadi penyelamat. Saat Anda memahami dasar-dasar CLE, Anda akan dapat mengoptimalkan penggunaan Anda terhadap perangkat jaringan, dan Anda akan merasa lebih nyaman dalam mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul. Jadi, dengan pemahaman ini sebagai dasar, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya untuk memahami lebih lanjut tentang cara mengakses dan menggunakan CLE pada router Cisco. Login ke router. Akses ke router untuk mengkonfigurasikan router Cisco, pertama-tama kita perlu mendapatkan akses ke perangkat tersebut. Untuk opsi aksesnya sendiri, bisa menggunakan kabel konsol. Gunakan kabel konsol untuk menghubungkan komputer Anda dengan port konsol pada router. Atau menggunakan Secure Shell SSH menjadi alternatif yang lebih aman, memungkinkan akses jarak jauh melalui jaringan. Kabel konsol. Gunakan kabel konsol dan aplikasi seperti PuTTY Windows atau terminal Mac atau Linux untuk akses secara langsung. Pastikan pengaturan baud rate dan port yang sesuai. Secure Shell SSH. Aktifkan layanan SSH pada router. Gunakan perangkat lunak SSH seperti OpenSSH, Linux, atau macOS, atau aplikasi seperti PuTTY untuk Windows untuk mengakses router. Untuk login credential sendiri, Anda akan diminta untuk memasukkan nama pengguna, username, dan kata sandi password yang benar untuk masuk ke router. Pada slide ini kita akan membahas cara mengakses router Cisco tanpa menggunakan protokol SSH, melainkan dengan menggunakan kabel konsol serial. Ini adalah metode yang berguna ketika harus mengelola perangkat jaringan secara langsung, terutama jika Anda tidak memiliki akses jaringan yang tersedia atau jika ada masalah dengan akses jaringan. Pastikan Anda memiliki kabel konsol serial yang sesuai dengan router Anda dan laptop atau komputer Anda. Kabel ini biasanya memiliki konektor B9 di satu ujung dan RJ45 di ujung lainnya. Sambungkan ujung RJ45 dari kabel konsol serial ke port konsol router Anda. Ini biasanya dilakukan pada port yang memiliki CON atau konsol. Sambungkan ujung D89 dari kabel konsol serial ke port serial komputer Anda. Seringkali diperlukan adapter USB ke serial. Pastikan Anda menggunakan perangkat lunak terminal atau emulator terminal seperti PuTTY untuk Windows atau Minicom di Linux untuk berkomunikasi dengan router. Buka aplikasi terminal yang sesuai dan konfigurasikan di pengaturan komunikasi. Ini termasuk memilih port serial yang benar. Biasanya COM1 atau COM2 di Windows dan kecepatan baud yang sesuai biasanya 9600 bps.
Setelah terhubung, Anda akan melihat output awal dari router pada layar terminal Anda. Untuk mengakses mode user exec atau privilege access ketika kata sandi jika diperlukan, dan Anda akan dapat memulai sesi konsol. Sekarang Anda memiliki akses langsung ke router melalui sesi konsol. Anda dapat menjalankan perintah-perintah yang diperlukan untuk mengkonfigurasi, mengawasi, atau memecahkan masalah router. Metode ini seringkali merupakan pilihan yang berguna ketika Anda tidak dapat mengakses router melalui jaringan atau ketika Anda perlu melakukan konfigurasi awal pada perangkat baru. Ini juga berguna dalam situasi pemecahan masalah ketika Anda perlu mengakses router secara langsung. Dengan ini, Anda memiliki pemahaman tentang dasar cara mengakses router Cisco melalui kabel konsol serial. Sekarang, mari lanjutkan ke slide berikutnya, di mana kita akan menjelajahi lebih dalam tentang mode operasi di CLA router Cisco. Sekarang mari kita menjelajahi mode operasi pada Command Line Interface CLA yang digunakan dalam router Cisco. Memahami mode operasi ini adalah kunci untuk mengelola perangkat dengan efisien dan efektif. Pertama, kita memiliki user exec mode atau mode eksekusi pengguna. Mode ini adalah mode awal yang muncul setelah Anda berhasil login ke router. Prompt-nya biasanya ditandai dengan tanda panah tunggal. Mode ini memberikan akses terbatas pada umumnya digunakan untuk perintah monitoring dasar seperti show, ping, dan telnet. Ini adalah tempat Anda mulai ketika masuk ke router. Kemudian kita naik ke privilege exec mode atau mode eksekusi berkekuatan. Anda dapat masuk ke mode ini dengan perintah enable. Mode ini ditandai dengan prompt yang berakhir dengan tanda pagar. Di sini Anda mendapatkan akses lebih besar, termasuk perintah konfigurasi dasar seperti show running config, configure terminal, dan lainnya. Terakhir, kita memiliki global configuration mode atau mode konfigurasi global. Untuk masuk ke sini, gunakan perintah configure terminal atau disingkatnya config T. Mode ini biasanya ditandai dengan config. Ini adalah tempat Anda mengkonfigurasi parameter global pada perangkat, seperti antarmuka, routing, dan keamanan. Untuk beralih antara mode-mode ini, Anda bisa menggunakan perintah exit atau control Z. Memahami perbedaan dan penggunaan mode operasi ini adalah langkah pertama dalam menguasai pengelolaan perangkat Cisco melalui CLA. Mode-mode ini memberikan tingkat kontrol yang semakin besar seiring Anda naik ke atas, sehingga Anda bisa menyelesaikan sesuai dengan tugas yang Anda hadapi. Jadi mari kita lanjutkan ke slide berikutnya untuk lebih mendalam lagi tentang masing-masing mode operasi ini dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya dalam mengelola router Cisco. Mari kita mulai dengan mode operasi pertama dalam Command Line Interface CLA router Cisco, yaitu user exec mode atau mode eksekusi pengguna. Mode ini adalah langkah awal setelah kita berhasil login ke router. Tujuannya adalah memberikan akses terbatas yang lebih condong kepada perintah monitoring dasar. Dasar mode user exec prompt yang akan Anda lihat biasanya berakhir dengan tanda panah tunggal. Ini adalah indikasi bahwa Anda berada dalam mode user exec. Mode ini dirancang untuk memudahkan penggunaan perintah dasar seperti show, ping, telnet, dan sebagainya. Di sini, Anda dapat memantau status perangkat dan jaringan Anda. Salah satu fitur penting dari mode ini adalah kemampuan untuk menjalankan perintah enable. Perintah ini akan membawa kita ke mode privilege exec yang memberikan akses lebih besar untuk mengelola perangkat. Misalnya, Anda tidak dapat melakukan konfigurasi dalam mode user exec. Selain itu, jika Anda tidak yakin dengan perintah yang tersedia, Anda dapat selalu menggunakan perintah tanda tanya untuk melihat daftar perintah yang tersedia dalam mode ini. Jadi, user exec mode adalah titik awal yang nyaman untuk memulai interaksi dengan router Cisco melalui CLA. Itu memberi Anda kemampuan untuk memantau dan mengecek status perangkat yang seringkali merupakan langkah pertama dalam mengatasi masalah atau mengelola perangkat. Selanjutnya kita akan membahas privilege exec mode yang memberikan akses lebih lanjut dan kemampuan konfigurasi. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sekarang mari kita pindah ke mode berikutnya dalam Command Line Interface CLA router Cisco, yaitu privilege exec mode
atau mode eksekusi berkekuatan. Mode ini adalah langkah berikutnya setelah user exec dan memberikan akses yang lebih tinggi serta lebih banyak kemampuan konfigurasi. Dalam privilege exec mode, Anda akan melihat prompt yang biasanya berakhir dengan tanda pagar. Ini adalah indikasi bahwa Anda berada dalam mode privilege access. Mode ini dapat diakses dengan menggunakan perintah enable dari mode user exec. Privilege access mode memberikan akses lebih besar dibandingkan dengan user access. Di sini, Anda dapat menjalankan perintah konfigurasi dan perintah monitoring yang lebih kuat. Misalnya, Anda dapat menggunakan perintah show running config untuk melihat konfigurasi saat ini, atau configure terminal untuk masuk ke mode konfigurasi global. Selain itu, Anda dapat menjalankan banyak perintah di sini, tetapi sebagian besar perintah konfigurasi akan memerlukan peralihan ke global configuration mode yang akan kita bahas nanti. Mode privilege access adalah tempat Anda pergi ketika Anda perlu melakukan tugas yang lebih lanjut daripada pemantauan dasar. Ini adalah langkah pertama menuju pengaturan dan administrasi yang lebih dalam pada router Cisco. Jadi dengan memahami privilege access mode, Anda memiliki akses lebih besar untuk mengelola perangkat dan dapat menjalankan perintah yang lebih kuat. Selanjutnya kita akan melangkah ke global configuration mode. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sekarang kita akan berbicara tentang global configuration mode atau mode konfigurasi global pada command line interface CLI router Cisco. Mode ini adalah titik puncak dalam hierarki mode operasi dan memungkinkan Anda mengatur parameter global perangkat dengan lebih mendalam. Anda dapat masuk ke global configuration mode dengan perintah configure terminal atau disingkatnya config T dari privilege access mode. Setelah masuk ke mode ini, Anda akan melihat prompt yang berakhiran dengan config pagar. Di sini Anda dapat melakukan berbagai tindakan konfigurasi penting. Konfigurasi antarmuka, Anda dapat mengatur alamat IP subnet mask dengan parameter lainnya pada antarmuka perangkat. Ini termasuk mengaktifkan atau menonaktifkan antarmuka. Konfigurasi routing, Anda dapat menambahkan atau menghapus rute statis mengkonfigurasi router protokol routing seperti USPF atau IRGRV dan mengelola tabel routing. Konfigurasi nama perangkat, Anda dapat mengubah nama perangkat yang akan membantu dalam mengidentifikasikan perangkat di jaringan Anda. Konfigurasi keamanan, Anda dapat mengatur kata sandi yang diperlukan untuk mengakses mode privilege access, mengonfigurasikan firewall, atau mengatur kontrol akses dengan perintah seperti access list. Global konfigurasi mode memberikan Anda kendali penuh atas pengaturan dan konfigurasi router Cisco. Ini adalah tempat di mana Anda akan menghabiskan sebagian besar waktu Anda ketika perlu mengatur parameter global yang lebih dalam dan mengonfigurasikan router sesuai kebutuhan jaringan Anda. Jadi dengan memahami global configuration mode, Anda dapat mengadaptasi router Cisco sesuai dengan kebutuhan jaringan Anda. Menyimpan konfigurasi. Setelah mengkonfigurasi router, penting untuk menyimpan perubahan yang telah Anda buat. Cara menyimpan konfigurasi. 1. Masukkan perintah write memory atau WR. Perintah ini digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan ke memori non-volatile NVRAM. Ini akan memastikan bahwa konfigurasi Anda tetap ada setelah router dimatikan atau restart. Contoh perintah seperti di bawah ini, router tanda pagar write memory. Kedua, perintah copy running config startup config atau copy run start. Perintah ini juga digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan ke memori non-volatile NVRAM. Ini adalah cara singkat dari perintah write memory. Contoh perintah ada di bawah ini. Catatan penting, selalu simpan konfigurasi setelah membuat perubahan penting. Menggunakan salah satu dari kedua perintah di atas akan memastikan bahwa konfigurasi Anda tidak hilang saat router dimulai ulang. Dengan cara ini, Anda dapat memastikan bahwa semua perubahan konfigurasi yang Anda buat pada router Cisco tetap ada dan aktif setiap kali router dimatikan atau di-restart. Sampai di sini kita telah menjelajahi berbagai aspek dalam mengelola router Cisco melalui command line interface CLI. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, mengelola perangkat jaringan menjadi semakin kritis dan pemahaman tentang CLI menjadi sangat berharga. Mode user access, privilege access, dan global configuration mode adalah pondasi yang perlu Anda kuasai. Terima kasih telah mengikuti perasaan ini. Saya harap Anda telah mendapatkan wawasan berharga yang akan membantu Anda dalam mengelola perangkat jaringan Cisco Anda dengan lebih efisien.
Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.